Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lembar Caksono ingin mempresentasikan tugas saya manajemen proyek. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi W02, yaitu manajemen proyek teknologi informasi dan konteks organisasi. Kunci sukses proyek sistem teknis. Suksesnya manajemen proyek teknologi informasi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang sistem teknis dan mencakup interaksi banyak manusia melalui proses dan teknologi, bukan hanya berfokus pada eksekusi teknisi semata. Yaitu proyek sebagian intervensi thread inti, yaitu ada proses manusia teknologi. Proses yaitu mengacu pada alur kerja yang terstruktur, standarisasi praktik terbaik, dan mekanisme untuk penyempurnaan berkelanjutan. Ada sumber daya manusia, yaitu meliputi keterampilan, motivasi, budaya tim, dan kemampuan kolaborasi antar individu. Ini adalah fondasi yang sangat penting dari setiap proyek agar sukses ke depannya. Lalu teknologi. Teknologi yaitu mencakup platform, tools dan sistem yang direncanakan untuk skalabilitas dan integrasi yang mulus. Peran manajer proyek adalah bertindak sebagai integrator sistem untuk memastikan ketiga pilar tadi ini selaras secara sinergis dan bekerja secara harmonis. Selanjutnya, konteks organisasi. Model ini dalam situasi dan memberikan perspektif berbeda dalam manajemen proyek. Ada 4, yaitu struktural, sumber daya manusia, simbolik, dan politik. Struktural yaitu fokus pada peran atau aturan prosedur masalah yang sering berasal dari struktur yang tidak sesuai. Selanjutnya, simbolik. Simbolik adalah fokus pada visi, mitos, ritual, dan budaya organisasi. Kemungkinan berarti menciptakan makna yang bersemangat untuk timnya. Ketiga, yaitu politik. Fokus pada konflik sumber daya langka dan pembentukan koalisasi. Pemimpin adalah negosiator dan pembangun koalisasi. Terakhir, sumber daya manusia. Fokus pada kebutuhan karyawan dan hubungan interpersonal. Kepemimpinan berarti pemberdayaan dan pembinaan. Selanjutnya, struktur organisasi manajer proyek yaitu fungsional, meliputi otoritas manajemen proyek rendah, fokus utama pada fungsi atau divisi tertentu. Dengan manajemen proyek memiliki kendali terbatas atas sumber dayanya. Lalu ada matriks, yaitu bervariasi, bisa lemah, seimbang, kuat. Anggota tim melapor kepada manajer fungsional dan manajer proyek menciptakan struktur pelaporan ganda. Terakhir, berorientasi proyek. Otoritas manajemen proyek tinggi, fokus pada proyek di mana manajemen proyek memiliki kendali penuh atas alokasi dan pengelolaan sumber dayanya. Selanjutnya, manajemen pemangku kepentingan, meliputi identifikasi, analisis, dan keterlibatan yang sistematis, mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, memastikan semua pihak yang berkepentingan dan dipertimbangkan dan dikelola dengan baik. Jadi kita seperti kayak mengidentifikasi manajemen proyek, yaitu meliputi banyak hal kayak strategi komunikasi yang efektif. Itu bisa gimana proyek kita bisa jalan dengan lancar. Teknologi informasi, yaitu siklus hidup proyek bersifat sementara, 5 fase, yaitu inisiasi, perencanaan, eksekusi, pemantauan, dan penutupan. Namun beroperasi dalam siklus hidup proyek yang berkelanjutan membutuhkan manajemen yang fleksibel. Ada lagi karakteristik teknologi informasi. Hasil
proyek seringkali tidak tak berwujud menghadapi perubahan teknologi yang cepat dan membutuhkan tim lantas fungsional global dengan beragam keahlian. Metodologi ini terjadi pergeseran dari metodologi preventif yang linear ke pendekatan adaptif untuk mengatasi kompleksitas dan persyaratan yang berubah secara dinamis. Lalu ada yang terakhir, tujuan kunci dan kesimpulan. Manajer proyek teknologi informasi yang berhasil membutuhkan lebih dari skala keahlian teknis. Mereka harus memiliki kepemimpinan adaptif dan pemikiran multiframe. Fokus manajer proyek adalah mengelola keseimbangan dinamis antara manusia, proses, teknologi dalam konteks organisasi yang kompleks terus berkembang untuk ke depan nantinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.